Dulu aku perkataan yang paling aku ingat adalah sayang kamu hitam, kalau putih aku mau gitu kayak. Lah, gue kulit begini aja nggak mau sama lu gitu. Itu yang bikin down sih. Aduh, banyak banget sih nih iklan pemutih di sosmed aku. Emang harus ya kulit putih? Padahal kulit aku selalu mateng gini. Hai ladies, apa kabar? Selamat datang ya di program Kumparan Woman, yaitu Beauty Talk. Di sini ada aku, Birgita Ajeng, yang akan mengajak ladies semua nih untuk membahas serba-serbi kecantikan. Ini merupakan program persembahan Kumparan Woman khusus untuk ladies semua, agar kita bisa semakin menyadari sisi-sisi kecantikan yang ada di diri kita. Di episode kali ini kita juga akan mengajak ladies semua untuk membahas mengenai perempuan melawan stigma kulit gelap. Hayo, di sini siapa nih yang masih insecure dan ngerasa nggak cantik karena punya kulit gelap? Nah, buat ngobrolin lebih dalam tentang tema menarik satu ini, tentunya aku nggak sendirian. Aku akan ngobrol bareng Nuria Prameswari, seorang beauty content creator atau yang lebih dikenal dengan Riri Prams. Hai Kak Riri! Halo aja. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih, hari ini ngonten apa tadi? Ngonten TikTok semuanya pokoknya TikTok ngonten terus ya, lah kita. Oke, non-stop kontennya Betul. pasti tentang beauty. Benar banget. Oke, nah iya Kak Riri, terima kasih banget loh udah meluangkan waktu untuk bergabung bersama aku di sini Sama-sama, di program makasih Beauty juga Talk. udah diundang. Oke, nah Kak Riri, kita kan akan bahas soal standar kecantikan nih. Sebenarnya kalau bahas soal hal ini tuh agak gemes nggak sih? Iya, gimana ya? Sekarang trennya itu kan ya yang tinggi-tinggi, Iya, yang tirus-tirus putih udah Iya, pasti. Itu jadi kayak dari dulu deh. Iya betul, jadi kayak orang-orang tuh udah tertanam bahwa perempuan tuh kayak kalau emang mau disebut cantik tuh kayak harus putih. Harus tinggi, pipinya tirus, V-shape badannya kurus, gitu ya. nah itu dia. Padahal setiap perempuan tuh kan punya keunikannya masing-masing ya, Betul. kayak dirimu. Warna kulit beda-beda pastinya, Iya, ya kan? aku juga pastinya punya keunikan masing-masing. Jadi menurut aku kayak ya memang kita nggak bisa diseragamkan. Karena tiap orang pastinya beda-beda. Nah itu dia. Nah ladies, meskipun setiap orang, meskipun masih banyak ya yang menganggap standar kecantikan berdasarkan warna kulit, tapi sekarang itu juga udah banyak nih Kak orang-orang atau perempuan yang sudah mendobrak standar kecantikan. Menurut kamu gimana nih? Sekarang udah mulai rame sih, yang mulai muncul lagi banyak yang kulitnya kayak aku ya. Kalau dulu mungkin di belakang layar aja nggak berani nih ya. Kalau sekarang udah mulai muncul ke permukaan. Udah nggak ngumpet-ngumpet lagi ya. Benar Iya banget. setuju banget. Memang tren skin positivity ini, jadi yang tadi kamu sempat share itu adalah tren skin positivity ya. Dan ini memang sudah menjamur di tengah perkembangan media sosial dan Benar. internet. Benar banget. Orang-orang yang concern terhadap hal ini juga mereka adalah perempuan-perempuan yang tidak hanya menerima ketidaksempurnaan kondisi kulit atau mungkin rambut Betul. atau mungkin bentuk tubuh, tapi mereka juga sekaligus nih merayakan Merayakannya. apapun kondisi kulit atau tubuhnya gitu ya. Apapun kekurangannya Iya, ya. betul sekali. Nah, obrolan kita bakal seru banget nih Kak, karena tadi kita udah ngobrol banyak banget dan sekarang aku akan lebih deep lagi nih untuk ngajakin kamu ngobrol soal perempuan melawan stigma kulit gelap. Oke. Nah, kalau misalnya kamu sendiri nih, kamu sempat nggak sih meyakini bahwa cantik itu punya kulit putih? Tentu pernah, itu kan sebuah proses ya. Ya, oke. Cantik itu harus putih. Pernah ada di momen itu. Kira-kira itu waktu kamu umur berapa Kak? Umur kalau mungkin 20-an kali ya, 10 tahun yang lalu mungkin gitu. Oke, itu berarti masih masa-masanya mencari jati diri ya? Iya, masa-masa masih kok begini ya, kok begitu, iya, kok aku iya, tidak iya. seperti itu. Kok gitu. banyak yang punya kulit putih, sementara aku kok kulitnya sawo matang. Terus aku gitu kalau ya, Kak? pakai make up kok begini ya, apakah make up itu memang harus seperti ini gitu, apakah warnanya make up itu- beda gitu. Ya, setuju. Berarti memang ketika kamu pakai make up dulu tuh kamu merasa kayak make up itu tidak diperuntukkan untuk kamu gitu Kalau ya? aku dulu ngerasanya lebih kayak, oh make up tuh kayak gini, lebih nggak tahu. Oh, Kalau oke. misalnya
tiap orang itu warna kulitnya beda-beda. Di mataku semua orang makeupnya sama. Iya, dulu kayak gitu karena kan belum ngerti ya. Lebih ke warna kulit yang bikin aku dulu kurang percaya diri karena ya aku kuliah di sekitaran orang-orang yang kulitnya putih. Kayak kok beda sendiri gitu, kayak ngerasa kok dekil gitu ya, gitu. Rasanya kayak gitu dulu gitu. Memang orang-orang yang punya kulit kayak kita nih Kak, kita kan sebenarnya hampir sama warna kulitnya. Cenderung ngerasa kayak kok kusam ya kok gitu. dekil ya. Padahal ternyata karena tidak pakai gincu, gitu aja bedanya. Padahal kan padahal perempuan Indonesia itu memang dominan warna kulitnya itu ya memang coklat sawo matang. Kecenderungannya seperti itu ya Kak. Kuning langsat, sawo matang lebih kayak gitu sih. Kebanyakan. Nah kemudian ada nggak sih Kak komentar dari orang-orang sekitar yang mungkin sempat bikin kamu down ya soal warna kulit kamu? Nah, tentu ada, tentu Boleh ada, itu selalu menjadi cerita ya. Yang paling nyelekit adalah cowok nih, pasti dong ceritanya dari cowok yang paling jelek gitu rasanya. Kayak dulu aku perkataan yang paling aku ingat adalah sayang kamu hitam, kalau putih aku mau gitu. Kayak gue kulit begini aja nggak mau sama lu gitu. Itu yang bikin down sih. Tapi ya akhirnya kayak mempertanyakan ke diri sendiri, oh iya ya kenapa ya aku begini gitu. Itu saat itu momennya kayak gitu, ngerasa down. Kalau sekarang kayak, nah gue begini aja nggak mau sama dia gitu. Itu kan tadi dari cowok ya, lawan jenis. Kalau dari temen, orang-orang terdekat kayak keluarga atau sahabat gitu, ada nggak sih Kak? Biasanya justru yang lebih berani kan yang terdekat ya. Iya justru ya, berani mengkritik kita ya. Kayak kamu dekil banget sih, udah mandi belum sih kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Apalagi aku udah dulu zaman aku masih kuliah itu udahlah kulitnya lumayan gelap gitu. Karena kan aktivitasnya outdoor, nggak ngerti harus pakai sunscreen, belum serame sekarang gitu kan, makin kusam. Terus belum lagi rambutku kriwil, udah dulu kurus banget, kayak sering banget diomongin hitam, dekil, hidup lagi gitu. Kampung mana nih? Dulu sering banget dengar perkataan kayak gitu, kayak tetangga sekitar, kayak gitulah. Sempet kesel nggak sih Kak, kenapa ada stigma kalau perempuan itu harus putih? Ya kesel dong, mana dulu produk-produk juga nggak ada yang fokus ke warna kulit ini gitu kan ya. Setuju. Baru belakangan ini kan Kak, kayak foundation tuh mulai beragam. 3-2 tahun terakhir ini aku inget banget. Soal apa tuh? Lebih ke tone produk ya. Untuk warna kulit yang sawo matang tuh sekarang lebih dipikirkan gitu. Iya. Berarti ada yang mikirin kita ya Kak? Iya alhamdulillah ya. Ada yang mikirin kita. Ada yang mikirin kita nggak mikirin diri kita sendiri lagi. Iya betul. Aku mau bahas soal kehidupan asmara dikit-dikit. Gimana tuh? Langsung berubah posisi duduknya. Fokus dulu. Ya kehidupan asmara waktu masih zaman-zaman insecure nih dengan warna kulit waktu itu gimana Kak? Mungkin boleh diceritakan. Dulu ya. Gimana ya? Ada cerita yang nyelekit adalah ternyata kalau misalnya kita lagi di mobil gelap-gelapan gini kamu cantik ya, kayak gitu. Ada omongan-omongan seperti itu. Itu bercanda sarkas gak sih? Itu bercanda sarkas kayak kok gitu ya gitu. Pasti setiap orang yang sawo matang bakalan merasa insecure karena omongan-omongan orang tersayang biasanya gitu. Tapi saat kita momen udah ketemu orang yang tepat, biasanya PD-nya nongol gitu. Oh, justru kekuatan kita malah keluar ya. Kalau emang ketemu orang yang tepat ya. Oke, nah sekarang udah ketemu orang yang tepat dong. Alhamdulillah, kan udah nikah. Udah ada anak 1. Oke, nah waktu itu apa sih upaya keluargamu mungkin ya ketika kamu tuh pernah merasa tidak percaya diri dengan warna kulit kamu? Dulu aku tuh nggak percaya dirinya lebih ke kulitku tuh gampang banget belang-belang kalau kena panas karena dulu nggak ngerti harus pakai sunscreen kan. Jadi disangkanya tuh panu gitu, kayak belang-belang kulit wajah belang-belang, ternyata itu adalah tanda dermatitis atopik gitu. Ternyata aku dari kecil emang ada asma kulit gitu, jadi kalau misalnya makan sesuatu yang alergi itu langsung muncul beruntusan biasanya kayak gitu. Itu tuh tanda sebenarnya, cuma tidak semua orang paham. Nah aku dibawa ke dokter kulit. Upaya dari orang tuaku adalah karena orang tuaku juga zaman dulu siapa yang paham kan info nggak seheboh sekarang ini. Jadi upaya keluargaku adalah membawa aku ke dokter kecantikan. Yang waktu itu dikiranya panuan kulitnya. Karena dikiranya panuan. Terus mau diputihkan. Diputihkan. Dia cerita nih mau diputihkan. Lalu belang, malah makin belang, matanya doang yang hitam gitu kan. Berarti area mata kamu sempat putih sendiri. Enggak, gitu? Justru yang putih itu kulit, tapi kulit
sekitar tapi gelap area mata, bener-bener hitam kayak orang kayak mata panda gimana Oke, sih? celong gitu ya. Karena sekitarannya jadi putih, sama area bibir, sama deket hidung itu gelap yang bener-bener hitam gitu. Sisanya putih. Jadi kayak menambah masalah lagi gitu. Nah itu gimana ngatasinnya Kak waktu itu ketika semuanya putih, sementara ada area-area yang gelap gitu? Akhirnya aku mencoba buat ini permasalahan dari asmara ya, terus berlanjut ke keluarga, terus akhirnya aku ketemu sama pacarku yang sekarang jadi suamiku. Dia bilang, kenapa kamu mesti bolak-balik klinik kecantikan gitu, udahlah pakai warna kulit, pakai gitu. Menerima aja warna kulit yang aslinya. Ya udah aku stop ke dokter kulit lagi, dan ternyata itu proses lagi. Sampai akhirnya kita tahu skincare yang cocok, mana yang nggak cocok, mana yang cocok gitu. Buat lepas dari krim dokter aja butuh waktu setahun. Dan proses setahun itu aku bener-bener belajar lagi, itu basic skincare trial and error dari situ sebenarnya. Oke. Berarti sebenarnya waktu itu warna kulit kamu tuh sempat belang karena kamu pakai krim ya? Pakai krim. Aku inginnya sebenarnya rata, tapi ternyata keluarga aku memutihkan. Dan hasilnya malah jadi belang. Jadinya bermasalah lagi. Nah, menarik banget nih. Mungkin kamu mau minum dulu setelah bercerita panjang lebar. Kita minum dulu ya Kak. Anget-anget. Kayaknya emang apa ya, menemukan orang yang tepat yang bisa mensupport kita itu penting banget ya Kak? Penting lah. Itu kayak proses pencarian jati diri, terus kalau udah ketemu, nah ini nih. Nah ini gitu dia yang satu frekuensi sama gue gitu kan ya. Nah ladies, seru banget ya perbincangan hari ini. Aku mau kasih info juga nih ke kalian, kalau kamu berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dengan caranya yang gampang banget nih, yaitu subscribe YouTube Kumparan Woman dan join grup teman Kumparan Woman untuk mendapatkan banyak hadiah menarik di dalamnya. Cara joinnya ada di bawah ini. Nah, oke. Kita lanjut lagi ya ngobrol sama Kak Riri. Let's go, udah minum nih. Udah minum, udah lebih enak lagi nih Kak untuk spill banyak hal menarik. Akhirnya aku sadar kalau warna kulit orang itu beda-beda, nggak bisa dipaksain. Karena kalau misalnya kita paksain udah keluar duit banyak. Ini melulu serba uang ya.